Assalamualaikum Tams, orang baik-baik saja kan? Oke Tams, saya baru bikin channel tentang jalan-jalan, food, kemudian tempat wisata, udah sekitar 2 sampai 3 bulan. Jadi channel itu saya lihat sepi ya, dan itu mungkin juga akan terjadi pertanyaan kepada eh, channel-channel pemula juga, karena kok udah bikin konten tapi kok sepi. Katanya kontennya kalau bisa yang satu jenis saja gitu. Tapi setelah saya lihat dalam 2 3 bulan ini, saya terus melihat kok channel saya itu sepi. Sekarang channel saya itu yang nonton mungkin sekitar 200, 300, bulan subscribernya baru 350-an gitu. Sedikit. Jadi setelah saya lihat, kayaknya ada satu yang saya catat di sini, ada beberapa. Di sana kan di YouTube itu, kalau saya lihat secara sekilas ya, karena kan saya juga masih pemula, cuma kita berbagi ya. Di konten YouTube itu ada dua unsur. Pertama adalah konten kreator, kedua adalah penonton. Ini saya catat deh, karena saya belum begitu paham. Cuma ini analisa saya. Itu konten kreator adalah orang yang buat video di YouTube. Dan tentu konten kreator kadang berusaha dan berharap, oh video saya biar rame, nonton, banyak nonton gitu kan. Nah, kedua adalah penonton. Penonton itu ada dua jenis. Pertama penonton yang dia punya akun YouTube, yang kedua, penonton yang tidak ada akun YouTube. Jadi kalau penonton yang punya akun YouTube, ada kemungkinan dia subscribe kita. Tapi kalau penonton yang tak ada akun YouTube, cuman view lah ya, tak bisa subscribe karena dia belum login. Jadi kita sebagai YouTuber pemula pasti bilang, kok sepi gitu penonton kita. Ternyata setelah berapa minggu belakangan ini, saya karena konten saya itu sepi, saya coba nonton tentang konten kreator yang isinya tentang tutorial CEO lah ya, mungkin tentang hashtag, judul segala macamnya. Saya coba nonton berapa kali. Jadi tanpa saya sadari, saya ulang-ulang nonton channel-channel itu. Walaupun saya tak begitu paham, tapi ternyata sekali 1 2 hari kalau saya buka YouTube saya, ternyata di beranda saya itu isinya itu adalah isinya tentang tutorial dari channel yang pernah saya nonton dan channel-channel lain yang sama jenis tentang tutorial. Dan tentunya channel itu udah saya subscribe. Jadi saya lihat-lihat kok sekarang saya punya beranda isinya tutorial terus, macam-macam tutorial tentang YouTube ini. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa sepertinya kita sebagai content creator jangan berpikir mungkin untuk ada penonton yang nonton video kita. Kita juga harus nonton video orang lain supaya apa? Menurut saya supaya YouTube tahu bahwa kita juga ada di dalam YouTube itu. Jadi channel kita tuh aktif karena si kreator ini juga nonton di kreator lain. Karena saya nontonnya kreatornya tentang tutorial, yang muncul tutorial semua. Jadi saya lihat kayaknya YouTube itu tidak akan menyanyiakan si penonton atau kreator nonton ke kreator lain karena akan saling tolong menolong. Jadi algoritmanya seperti itu, walaupun kita udah buat hashtag, buat judul yang bagus, ternyata pun tidak ada yang nonton. Tapi setelah berapa minggu ini saya lakukan seperti itu, saya lihat di channel saya, walaupun ada sedikit, tapi ada yang nonton sekarang. Karena saya, channel saya kan tentang, apa ini, jalan-jalan seperti itu. Dan sekarang jadi saya bikin tutorial, bikin video konten ini hanya untuk berbagi gitu loh. Akhirnya saya nonton yang lain, video yang berhubungan sama video saya. Agar kenapa seperti itu? Jadi kalau saya juga lihat video tentang jalan-jalan, supaya eh, saya harap seperti yang tutorial tadi, yang jadi video saya karena saya nonton kan tercatat tuh bahwa saya sudah nonton di channel itu. Jadi ada algoritmanya untuk balas budi menurut saya seperti itu. Karena kadang-kadang kalau saya lagi nonton tiba-tiba ada tulisan channel ini nonton juga gitu. Padahal channel itu saya subscribe. Nanti dia bilang di sana di brand saya, channel ini juga nonton channel ini. Artinya YouTube itu tidak menyanyiakan setiap ada engagement ya, istilahnya ada hubungan seperti itu ya. Jadi saya lihat
memang konten kreator jangan berharap terus untuk ada yang nonton, tapi kita juga harus aktif nonton. Walaupun mungkin satu hari kita bisa nonton 3 menit, 5 menit, ya usahakanlah cari video-video yang sama agar kita melakukan hubungan-hubungan dengan video-video atau konten-konten kreator yang sudah besar. Karena boleh dicoba, Tems. Tems bisa coba nonton satu video apalah. Seperti saya kemarin tuh kan nonton konten kreator. Yang keluar konten kreator terus di beranda saya. Jadi sekarang saya lagi intens untuk nonton video yang berhubungan sama channel saya. Dan ternyata saya lihat ada sedikit perkembangan walaupun memang melambat, tapi mudah-mudahan seperti yang tadi saya lihat di beranda saya tuh muncul rekomendasi-rekomendasi YouTube. Karena apa? Kalau kita nonton terus saya terus nonton tutorial itu, bisa jadi nanti saya punya video mungkin muncul di subscribernya si tutorial ini nanti di beranda-beranda tutorial. Tapi mungkin tidak menarik bagi subscribernya si tutorial karena subscriber tutorial dia hanya memikir tutorial, begitu dia lihat ini jalan-jalan mungkin di roll, padahal mungkin video saya udah masuk di sana. Jadi saya coba rubah untuk nonton video-video yang mirip dengan konten saya. Jadi pada dasarnya YouTuber kreator ini harus saling tolong lah. Jadi tak bisa kita bilang, oh harus saja orang nonton video kita sementara kita tak mau nonton video orang lain. Dan jangan pelit untuk subscribe, nggak ada ruginya. Begitu kita subscribe, berarti kita udah ada hubungan dengan video itu. Jadi apalagi disarankan kita mungkin saya lihat harus video-video yang memang banyak penontonnya. Jadi kita ada di dalam sana. Jadi tak perlu sering-sering, tapi ya mungkin 1-2 hari, 3 hari nonton video-video yang sama. Jadi selama ini saya sering berpikir video saya aja yang ditonton orang. Sementara saya tak berpikir saya tidak nonton video orang lain. Sementara masing-masing YouTuber atau konten kreator berusaha berpikir macam mana channelnya ditonton orang. Sementara masing-masing nunggu siapa yang nonton. Karena kalau kita berharap juga dengan penonton yang tadi saya sebut, penonton yang ada akun sama penonton yang tidak ada akun, itu mungkin bisa, cuman ya tak bisa berharap karena mereka tidak ada tanggung jawab. Mereka tahunya nonton, tak peduli. Karena mereka tidak ada berpikir mau monetisasi atau mendapatkan asen. Yang penting ada masalah, mereka cek di YouTube, selesai masalah, pergi. Terima kasih pun enggak, mungkin subscribe pun enggak. Nah, tapi kita sebagai content creator, kalau kita ada masalah, kemudian kita cari solusinya di YouTube, kalau kita dapat solusinya, ya sebaiknya kita subscribe supaya apa, menghargai si konten kreator itu telah memberi kita solusi seperti itu. Jadi kalau untuk saya pikir konten kreator harus berpikir saling tolong. Mungkin kalau channel kita belum naik atau belum ramai, kalau kita pas nonton di konten kreator yang mirip dengan channel kita atau tidak, ya kita subscribe aja, nggak apa-apa, nggak rugi. Karena seperti apapun kondisi itu, YouTube akan mencatat bahwa kita ada di dalam algoritma mereka. Jadi kita juga aktif itu loh, bukan jadi konten kreator tapi pasif. Itu yang saya alami ya. Ini masih saya pelajari terus, makanya saya coba berbagi apakah seperti itu. Karena dari beberapa minggu ini karena saya pikir ngapa konten saya tak naik-naik, dan saya coba nonton konten tentang tutorial CEO ini atau seperti apa sih supaya penontonnya bisa banyak. Ternyata yang saya dapat mungkin itu ada hubungan dengan konten kreator yang sifatnya tutorial. Jadi sering muncul terus tutorial itu di beranda saya. Jadi ada yang saya subscriber juga udah pasti muncul, yang lain juga muncul. Jadi banyak tutorialnya yang muncul di beranda. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau kita nonton video yang sama, mudah-mudahan video kita juga akan muncul di beranda orang lain yang pernah nonton di video yang sama. Contoh, kita cari aja video jalan-jalan mungkin, atau video makan, video mancing, tapi yang besar. Yang kecil juga bisa, tapi mungkin lebih banyak subscriber lebih baik. Jadi kita yang pemula ini seperti saya harus banyak berkorban untuk subscribe channel-channel lain supaya saling subscribe. Karena kalau kita kadang-kadang bikin grup atau apa, saya lihat takutnya jadi spam karena kita seolah bilang saya udah subscribe ya, dan kita berharap 1 jam lagi kamu subscribe saya.
Kadang-kadang YouTube bilang itu spam. Jadi seperti itu yang saya lihat. Apakah ini hanya kesimpulan saya sendiri atau enggak, tapi kalau saya lihat dari perjalanan ini, saya lihat seperti itu. Kita buat video, kita harapkan orang nonton, tapi kita tidak berpikir ada konten kreator lain juga berpikir seperti itu, bahwa saya bikin video, saya mau nonton. Saya bikin video, harapkan ada orang yang nonton. Jadi siapa yang mau nonton? Ada 3 tadi kan, ada 2 unsur tadi. Pertama, konten kreator, kedua penonton. Sementara konten kreator ini harus juga nonton. Si penontonnya ada 2 jenis, penonton yang ada akun sama tak ada akun. Jadi mungkin kalau pengalaman Thames ada yang lain, mungkin bisa dibagikan di komen ya. Karena yang paling penting saya lihat di YouTube ini, YouTube pasti balas budi saya lihat. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan mau cepat, tapi kalau kita udah adakan satu hubungan antara channel ke channel, mungkin lebih baik di channel-channel yang sejenis, akan lebih baik. Tidak sejenis pun bisa juga akan ada rekomendasi, cuman mungkin subscribernya tak suka. Contoh video kita contoh tentang jalan-jalan. Kita nonton mungkin tentang memasak. Sering kita nonton tentang memasak. Bisa jadi nanti channel kita akan keluar di channel memasak itu, di beranda-beranda subscriber pemasak. Cuman mereka kan nggak lihat apa nih jalan-jalan, nggak suka itu. Jadi kayaknya memang harus di konten kita tuh harus lebih fokus ke satu, mungkin seperti itu, atau bisa campur-campur. Tapi kalau saya lihat selama ini kayaknya yang satu fokus atau satu tema kayaknya lebih baik, walaupun saya juga satu tema sekarang pun belum dikatakan baik, karena selama 2-3 bulan ini, baru 2 minggu ini saya perhatikan ternyata algoritma YouTube bekerja seperti itu. Jadi seluruh penonton, apalagi untuk konten kreator yang udah berpikir untuk AdSense, untuk dapat ke penonton, harus kita juga aktif. Satu hari mungkin kita harus nonton 1-2 channel, mungkin 3 menit, 5 menit. Karena seperti tadi, itu terbukti. Saya setelah 3 hari seminggu lalu atau 2 minggu lalu itu nonton tutorial, yang keluar tutorial semua. Tahu-tahu kok di beranda saya tutorial aja yang keluar. Berarti saya berpikir, berarti kalau kita nonton banyak untuk tutorial, kita akan direkomendasikan YouTube tentang tutorial, termasuk channel yang kita subscribe atau yang tidak kita subscribe. Jadi kebalikannya saya rasa seperti itu. Jadi kita tak bisa berpikir orang mau bantu kita tak mau bantu orang. Jadi harapnya kayak ini, kita nonton channel orang, nanti orang lain juga akan nonton channel kita. Jadi cuma kita tak bisa berharap orang yang sama akan nonton ke channel kita. Jadi pada dasarnya saya berusaha juga membuka hati. Kalau saya nonton channel orang, jenisnya apapun itu, akan kita subscribe. Mungkin itu lebih baik, karena tak ada ruginya. Dia mungkin channelnya nanti sukses, ya kan kita satu channel aja. Ini kan seperti satu suara menentukan gitu loh. Cuman karena ribuan suara atau ribuan subscribe, kita diantaranya adalah satu dari subscriber itu, membuat channel tertentu itu akan naik. Dan mungkin mudah-mudahan juga akan dibalas seperti itu di channel kita. Karena kalau YouTuber tidak saling support, berarti jaringan atau kalau dibilang tuh kaitan lah, ada kaitan dalam jaringan YouTube itu tak akan ada. Kenapa? Saya rasa channel kita tuh akan berdiri sendiri gini, berdiri sendiri tanpa ada jaringan. Kenapa? Kita diam di sini. Kita tuh seperti orangnya, istilah ibaratnya kalau di pergaulan tuh kita sombong, gitu. Kita merasa macamnya nunggu orang sapa kita, sementara kita tidak sapa orang lain. Saya rasa seperti itu. Nanti akan saya lihat lagi seperti apa pendapat saya ini, apa benar apa enggak. Tapi saya ingin berbagi aja. Mudah-mudahan Thames ada ide lain atau ada masukan lain. Nah, sama-sama kita sebagai content creator pemula untuk saling support lah. Karena YouTube itu intinya kerjasama, gotong royong. Tak bisa kita mengharapkan kita saja atau channel kita saja yang harus ditonton, sementara kita tidak mau nonton channel orang lain. Oke, saya rasa itu aja Thames ya, yang baru saya dapat. Nanti
Saya lihat lagi beberapa hari ini, kita lihat lagi apakah yang saya lakukan ini bekerja dia. Seperti yang tadi saya rasakan itu. Tiba-tiba di beranda saya itu isi tutorial semua. Karena waktu itu beberapa minggu yang lalu itu saya nonton tutorial terus karena saya lihat kok channel saya sepi. Jadi gitu kayaknya YouTube tidak akan lupa dengan jaringan hubungan-hubungan seperti itu. Oke lah, saya rasa cukup itu aja. Nanti kita sama-sama pelajari, sama-sama kasih masukan. Demikian Thames, semoga bermanfaat. Kalau ada ide-ide atau yang saya sampaikan ini mungkin tidak tepat, bisa komen, kita bisa diskusi lagi. Oke, salam YouTuber pemula. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.